99% penelitian IMA itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat istihad, saun kana fi shalah au fi ghaiha, baik istihadnya dalam masalah atau bukan. Wal muradu minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syart istihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang istihad asal betul-betul istihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang istihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisi jangan abal-abal bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian istihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu istihad itu. Istihad itu. Benar 1-2 pahala, salah 1 pahala. Udah istihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiahnya? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul istihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik. Bahar. Gak ada nama Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Jadi jika memiliki pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku, mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barriernya, menjadi bentengnya. Nah itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes DNA? Kan simpel. Nggak punya uang, ada yang mau danain, ada yang mau biayai. Jadi ketika mau yakini, kenapa tidak berani untuk tes DNA? Nah seperti itu. Jadi kalah sama anak artis tuh yang nggak diakui, ya. Itu anak artis tadinya nggak diakui sama artis tuh, sama aktor sinetron. Mau atau ingin diakui, dia rela tes DNA, bahkan bayar sendirilah istilahnya. Nah ini masa bukan anak artis lagi, bukan nasab artis, tapi nasab Rasulullah gitulah. Ada yang mau bayarin pula, masa nggak mau tes DNA? Apa susahnya? Ya, udah ada yang mau bantu, udah ada yang mau fasilitasi. Jadi nggak usah konyol, berpikirnya simpel saja, simpel. Banyak orang yang mungkin belum
memahami betul tentang tes DNA. Nah, tes DNA ini ada DNA saja, ada Y-DNA, karena ada X-DNA tuh, ada Y-DNA. Sedangkan kalau Y-DNA ini adanya di laki-laki. Ya, karena setiap manusia itu kurang lebih memiliki 22 pasang kromosom dan ada 2 pasang kromosom lainnya yang menentukan, atau sepasang kromosom yang menentukan untuk pembentukan alat kelamin atau gendernya. Dan yang perempuan ini ya XX, sedangkan yang laki-laki ada X dan Y. Yang Y-nya ini, kromosom ini adanya di laki-laki. Nah, jadi ada Y-DNA. Sehingga Y-DNA ini akan selalu identik dengan garis laki-laki. Walaupun dari berbagai negara, ketika garisnya sama, leluhurnya sama gitu kalau dari garis laki-lakinya, itu bisa ketahuan walaupun mungkin ada beberapa mutasi genetik karena ada asimilasi, percampuran pernikahan gitu. Tapi yang Y-DNA-nya ini tidak bisa berubah. Y-DNA-nya ini akan tetap ada identiknya. Gitu. Sehingga nanti ketika walaupun sudah beberapa generasi, beberapa abad, lalu kemudian di berbagai negara itu ada yang genetiknya identik, ya DNA-nya sama gitu loh. Ada kemiripan atau ada identik, mirip. Identik ini lebih daripada kemiripan. Jadi ada persamaannya walaupun sudah ada mutasinya. Nah, itu akan ketemu. Sehingga di laman resminya Wapres Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, merujuk kepada hasil Bahthul Masail Nahdlatul Ulama dan juga menurut para ahli genetika, genealogi, juga ahli sains, kedokteran, ternyata tes DNA bisa menjadi solusi problematika umat dalam menentukan atau menetapkan tentang hak waris, ya, ahli waris, ataupun tentang silsilah keturunan, tentang nasab. Itu ternyata juga bisa menjadi teori pendukung saintifik yang sangat akurat, yang cukup akurat dan sangat akurat. Menurut para ahli itu 99% akurat, ya, bahkan pakai koma 99,9% akurat, dan itu bisa dilakukan. Lantas yang menjadi barometer DNA-nya dari mana? Kalau ternyata leluhurnya sudah sekian abad kan sudah wafat, jika masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya seperti rambut, gigi, kuku, ya, itu masih bisa diambil sebagai sampel Y-DNA tersebut. Dan ini sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fikih, ya, seperti qiyafah. Dulu zaman Rasul kan juga ada orang yang bersengketa tentang ini anak siapa gitu loh. Ternyata dilakukan penelitian dari segi kemiripan, apanya hidungnya kah, ini lebih mirip dengan siapa, seperti itu. Karena ada sengketa di zaman Rasul seperti itu. Nah, kalau sekarang di zaman teknologi modern yang sudah dikembangkan lagi, maka bisa diterima ketika ternyata menurut para ahli sains ini sangat efektif. Dan efektivitasnya itu, validitasnya itu 99,9%. Wah, itu sudah diyakini oleh para ahli sains, ahli genealogi. Ahli genealogi itu ahli persambungan DNA, genetik DNA, nasab, silsilah gitu. Itu sudah diyakini itu. Oleh karenanya kita lihat di berita-berita seperti artis, ya, artis punya anak dari seorang wanita, artis laki-laki punya anak dari seorang wanita yang mungkin sebelum dia jadi artis dia punya istri, kemudian sampai punya anak, lalu pada saat jadi artis dia
enggan mengurusnya atau meninggalkan anak dan istrinya tersebut. Sehingga pada saat sudah menjadi artis besar, lalu dia punya istri lagi. Kan ada kan kejadian begitu? Nah, si anaknya ini menggugat kepada si ayah karena tidak tanggung jawab istri dan anaknya. Si suami ini nggak ngaku bahwa itu anaknya, nggak ngaku. Maka apa yang dilakukan solusinya? Tes YDNA, tes DNA. Maka dibuktikan ternyata itu anaknya. Dan dia akhirnya mengaku. Yang tadinya nggak ngaku akhirnya ngaku. Nah, jadi saya rasa sangat efektif sekali ya, tes YDNA ini, YDNA khusus untuk menentukan garis laki-laki, DNA-nya YDNA, itu dari kromosom ya. Jadi YDNA ini sangat efektif sekali. Dan ini saya rasa sains ini juga sudah sangat berkembang pesat dan diakui keakuratannya. Ya, ini sebagai pendukung lah, sebagai salah satu metode pendukung utama. Bahkan pendukungnya pendukung utama, metode pendukung utama. Sehingga di Bahasul Masail NU disimpulkan atau diterima, diputuskan bahwa tes DNA itu menjadi salah satu solusi problematika umat di dalam menentukan tentang siapa ahli waris, ya, tentang genetika, tentang salasilah nasab. Nah, itu sudah dibukukan di dalam buku hasil Mu'tamar kalau tidak salah. Kemudian juga secara resmi di laman portal websitenya Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Syekh Haji Ma'ruf Amin, yang beliau dinobatkan sebagai atau diberikan gelar Bapak Ekonomi Syariah, atau juga banyak yang menyebutnya sebagai fuqaha, karena memang beliau orang faqih ya, salah satu dari fuqaha. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum MUI, juga menjadi Rois Am Nahdlatul Ulama pernah. Dan beliau menyampaikan itu. Oleh karenanya jika ada perdebatan-perdebatan tentang silsilah gitu kan, selain data-data primer seperti manuskrip, maka salah satu yang cukup bisa diandalkan dan diterima oleh kalangan internasional dan bahkan oleh para naqib dan munsib internasional, yaitu tes YDNA. Nah, itu sangat akurat ya. Adapun tentang kajian ilmiah Kiai Imad, maka selayaknya ditanggapinya juga dengan kajian ilmiah lagi, karena itu tesis kan. Jadi kalau mau menafikan ya harus ada antitesis gitu. Jadi jangan dengan kita sesama saudara muslim, kita jangan senangnya itu berantem gitu. Jadi ketika ada sesama ahli ilmu yang melakukan suatu kajian ilmiah, ketika kita tidak setuju dengan hasil kajian ilmiah itu, saya rasa yang paling bagus, yang paling bijaksana adalah dilakukan diskusi terbuka antar sesama ahlinya gitu loh ya, bukan orang yang bodoh. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, aku akan menang berdebat dengan 1000 orang alim, tapi aku akan kalah jika berdebat dengan 1 orang bodoh saja. Karena kalau orang bodoh itu enggak akan paham, gitu kan. Jadi saya harap saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di tanah air, ketika sekarang adanya tesis hasil riset ilmiah dari seorang ulama, maka jika ada di antara kita, di antara antum yang merasa tidak setuju dengan hasil riset ilmiah, maka lakukanlah riset ilmiah bersama. Jika sudah memiliki riset ilmiah atau antitesisnya, maka silahkan diujikan ya. Itu cara yang terbaik, ilmiah gitu loh. Risetnya ilmiah, bukan dengan nafsu, bukan dengan fanatik buta, bukan. Jangan demikian. Tapi lakukan kajian bersama, duduk bareng begitu. Bahkan andai mau dari 2 kelompok tapi
Ini harus institusi gitu loh ya, harus institusi. Karena kalau bukan institusinya, maka ini nanti akan terus bola liar berkembang, ya, bergelinding. Jadi harus ada institusi. Jadi contoh dalam hal ini kalau Kiai Iman punya institusi, ya kemudian nanti institusi yang mewakili yang kontraknya contoh RA. Nah ini harus institusi. Jadi jangan sampai dengan orang-orang yang awam-awam, harus ada institusinya. Cobalah duduk bareng. Kami mengajak, saya salah satu warga negara Indonesia, ya, pecinta ulama, pecinta dzurriyyah Rasul, yang soleh, yang alim, mereka-mereka itu, ya Masya Allah, guru-guru saya juga ada. Yang ulama, warasatul anbiya, nasab ilmunya sampai kepada Rasul, ada yang dzurriyyah Rasul, yang menjadi guru saya juga, ada. Jadi dari dua sisi ini saya memiliki sanad ilmu semuanya. Maka saya ingin melihat kedamaian. Maka metode yang terbaik, cara yang terbaik adalah dikumpulkan dua institusi besar ini. Ya, maka yang lainnya nanti manut gitu loh hasilnya, ya kan, ahli. Yang bicaranya harus para ahli. Jangan orang-orang awam itu dari nafsu keluarnya, dari keawaman mereka, hanya menurut mereka saja gitu loh, tanpa ada referensi ilmiah, dasar ilmiah. Harus ilmiah. Jadi nanti kalaupun ada ikhtilaf, ya berarti ikhtilaf gitu. Cari titik temunya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Bahkan kalau perlu, undang para pakar genealogi, para naqib, munsib dari luar negeri yang sudah teruji, dan memang lembaga-lembaga seperti dari kerajaan-kerajaan, ya, di Maroko, kemudian naqib di Mesir, ya, naqabah di Mesir, dari Mesir, undang. Dulu salah satu dewan verifikasi nasab Naqabatul Ashraf Mesir, ya, Sayyid Syarif Abdul Rahim pernah ke Karawang, saya pernah menemani beliau. Nah coba saja, boleh kita nanti hubungkan ya dengan naqib-naqib itu. Jadi kita undang bersama. Bahkan bagusnya, mungkin ya, ini pendapat saya, bagusnya ada sebuah payung besar yang memayungi, yang memfasilitasi. Contohnya seperti PBNU. Nah, PBNU menjadi fasilitator. Kan itu resmi kan, apalagi bentuknya bisa jadi kenegaraan. Diundang gitu kan dari lembaga ini yang sudah melakukan riset. Diundang juga dari lembaga ini yang mungkin anti tesisnya punya, contoh, diundang. Nah, NU sebagai PBNU sebagai fasilitator, nah itu sangat lebih indah menurut saya. Kemudian PBNU mengundang juga, memfasilitasi naqib-naqib yang kredibel dari negara-negara asal, ya. Contoh dari Yaman dipanggil, gitu kan, difasilitasi. Dari Maroko, dari kerajaan Maroko, yang kredibel, tapi yang kredibel, bukan yang abal-abal. Karena ada yang abal-abal di Facebook, ya, asal kita store nasab kemudian dipajang di wallnya, di laman Facebooknya, tidak ada verifikasi dulu, itu ada, itu yang abal-abal. Nah ini yang asli. Contoh yang dari Maroko kan juga pernah datang ke Indonesia, kemudian dari Yaman nanti dihadirkan, dari Damaskus Syria, dari Irak. Ya kita berharap, kita berdoa semoga polemik yang terjadi ini bisa mendapatkan titik terang. Kita berdoa bersama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, yang benar itu benar. Ya, bukan tentang siapa yang mengklaim benar, siapa yang mengklaim dirinya benar, tapi yang benar, sebenar-benarnya hakiki, ya, tentang apa yang sedang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Saya mengatakannya sebagai hal yang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Sedang diperjuangkan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan untuk bisa mengikuti yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
dan tunjukkan yang batil, yang salah. Itu salah, batil, dan berikan kami pertolongan untuk menjauhinya, untuk tidak menerima kebatilan tersebut. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi umat ini, bagi umat Rasulullah SAW dan dzurriyyah Rasulullah SAW seluruhnya, dan para pecinta Rasul seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harap bisa ya, untuk contoh dalam hal ini yang telah melakukan researchnya adalah Kiai Haji Imaduddin dan beberapa para ulama-ulama lain yang telah melakukan research, termasuk juga ada yang dari Aceh kalau tidak, saya juga meminta untuk melaksanakan diskusi ilmiah bersama. Nah, juga dari Rabithah Alawiyah, juga nanti dari nakib-nakib negeri muasal seperti dari Maroko, Mesir, Damaskus, Irak, Uzbekistan, Palestina, India, mudah-mudahan bisa ikut serta dihadirkan. Tapi yang sudah terakreditasi ya, nakib-nakib tersebut yang di luar negerinya, yang sudah memang diakui, gitu, diakui, terakreditasi, yang valid. Nah, nanti disamakan, gitulah ya, nanti disamakan. Harus dengan cara riset ilmiah, harus dengan diskusi ilmiah, bukan dengan pertikaian, pertengkaran. Semoga PBNU mendengar saran saya ini dan bisa memfasilitasi supaya umat ini bisa adem ayem kembali. Jadi nanti harus menerima hasilnya ya, tapi jangan kekeh kumeke. Arti kekeh kumeke? Ketika terbukti secara ilmiah, menurut research ilmiah ya, dan syahadah, persaksian-persaksian para nakib-nakib internasional, nakib-nakib luar negeri yang kredibel itu, dari kerajaan-kerajaan gitu. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ada yang terbantahkan, atau ada yang ternafikan pengakuan-pengakuannya itu secara ilmiah, tapi harus bisa menerima. Nah, harus bisa menerima.